tepuk tangan yang meriah dong untuk Gus Miftah. Ya, monggo para santri dan juga para tamu undangan boleh merapat mendekat karena seorang sahabat sang idola, betul sekali sang idola yang kali ini memasuki usia baru. Usia beliau adalah 21 mungkin. 21 luar biasa. Saya belum dengar tepuk tangan dari Gus Miftah, boleh minta tepuk tangan sekali lagi? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Gus Miftah harus kita make over dulu. Iya, ini langsung diambil dari pabriknya teman-teman, dijahit dengan penuh kasih sayang. Usianya 21 tahun. Iya. Ini anti api Bu. Iya.
kita samakan kostumnya. Iya. Biar beliau mengenakan baju putih. Semoga dengan mengenakan baju putih, beliau selalu didekati kemuliaan tentunya, penuh berkah ya, dan bermanfaat untuk masyarakat. Nggak cuma Jogja tapi Indonesia, insya Allah juga dunia. Ya. Dan hari ini teman-teman, Gus Miftah tidak tahu bahwa kita mengadakan acara, dan ini juga beliau tidak tahu bahwa hari ini kita tidak punya bintang tamu. Kita sudah mempersiapkan Sheila on 7. Cuma jadwalnya nggak bisa Gus ya. Datang mas datang. Ya manusia berjalan, Tuhan yang menentukan. Mungkin ya. nanti ada surprise juga ya. Nanti yang pasti pokoknya hari ini bersama para sahabat dan para santri berkumpul untuk menyaksikan usia baru dari Gus Miftah. Sekali lagi kami sebagai teman, sahabat, santri juga, murid juga terus berbahagia Mas Doni. Iya. Nah, namun sebelumnya Mas Doni, sebelum kita lanjut ke banyak hal, tentunya ini akan bersama-sama kita mengadakan tiup lilin. Ya, sebagai apa ya, pertanda ya, bahwa hari ini Gus, pas hari ini ya Bunda ya, hari ini beliau itu bertambah usia ya, bersama-sama teman-teman band juga boleh nanti ya. Jadi kalau hari ini nggak ada Sheila on 7, kita masih punya teman-teman band ini, mereka adalah penggemarnya Sheila on 7. Selagi. Teman-teman boleh nanti kita sambut dengan nyanyi bareng, kita tiup lilin ya. Ini Gus sudah sering dikasih surprise sama belumnya? Sering ya, tapi ini tetap kaget Gus. Iya, tetap kaget. Oh bukan masih di rumah sakit ya, tapi baru pulang ya, berarti memang sudah disiapkan ya. Untuk hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Teman-teman, yuk kita mulai dengan tiup lilin. Kami undang untuk boleh mendekat. Yuk kita rapatkan barisan. Kapan lagi bisa ketemu dengan beliau yang jadwal ceramahnya itu Boleh dong merapat semuanya buat kamu.
satu-satunya suapan yang tidak diperiksa KPK ya. Halal suapannya ini Mas Doni ya. Suapan ulang nama kok. Jadi memang emang teman-teman santri boleh merapat monggo. Kita rayakan bareng ulang tahun dari beliau. Silakan bisa. Di dekatnya beliau, maka ini nanti yang diberikan oleh Bunda ini yang mungkin bisa dibawa setiap harinya. Oh, coba kita tanya, apakah Gus Miftah tahu? Kira-kira apakah hadiah dari Bunda? Rapid test. Di rapid test aku Rawani. Sudah? Ya, ini dia. Oh, ini. Dari Bunda. Hadiahnya berupa. Oke. Ini Bunda surprise-nya, kado kecil berharga. Coba boleh dibuka Bunda ya? Harus dibuka. Buka kado. Ya kadonya. Satu unit mobil Pajero Sport. Ya, Gus Miftah non sewu untuk BPKB-nya mohon dikembalikan karena mau kita bagikan untuk adik sekolahnya. Oh, ini luar biasa. Kado istimewanya mobil. Makanya Mr. Bean nggak syuting ya? Iya, ini memang luar biasa mobil ini. Ini isinya BPKB sekaligus angsuran per bulan tuh. Dari Adira ini. Ini ya. Ini Bunda boleh tahu ini memang mobil kesukaan apa? Oh, jadi kesukaan beliau. Beliau itu memang menyukai barang-barang antik tentunya, dan kali ini Bunda ini huntingnya sampai keluar kota cari-cari info, akhirnya menemukan di Info Jembatan Jogja. Dia mobil awas layar. Nah ini Gus, mobil Laran biasa. Nah. Dan nanti mohon ketika mengendarai tidak dikletek ini stikernya, biar repot ya. Terus pokok dicoba. Terus Bunda boleh coba ini dia. Foto bareng dulu ya? Iya dong. Nggak dinaikin aja, nggak perlu dikendarai. Coba. Jadi kemarin itu Mas Hasan yang punya mobil itu minta dijualkan. Terus saya bilang sama Bunda, tak belinya saja. Katanya nggak boleh karena sudah laku. Karena laku mobilnya dibawa pergi. Jadi dibawa orangnya yang beli. Ternyata yang beli Bunda sendiri. Boleh tepuk tangan. Seorang istri yang tahu banget celahnya mobil dibeli oleh Bunda ini semua diambil dari rekeningnya Gus Miftah ya. Jadi Bunda tidak mulai. Ini. Harta suami adalah harta istri, maksudnya harta istri sendiri. Nah, Gus monggo dicoba dulu. Jadi ternyata bukan itu. Jadi setiap kali Bunda berobat itu sisa uang berobatnya itu ditabung sama Bunda. Jadi ini. Saya baru tahu ada kiai Teguh BPJS ya. Gus dicoba Gus, harus coba masuk. Sudah dicoba Gus. Coba Bu. Gus kita langsung nyoba. Tak ada ini jadi komposer loh Gus. Boleh enggak? Tepuk tangan dong untuk hadiah spesial dari Bunda. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Miftah, Bunda ini menyisihkan sedikit uangnya untuk membelikan ini yang sebelumnya Gus Miftah hanya disuruh untuk menjualkan. Ya. Nah dan berikutnya selain kado kan tentunya kami juga ingin mendengarkan apa yang ingin disampaikan Bunda kepada Gus Miftah. Monggo sepatah dua patah kata Bunda. Iya boleh. Kalau nggak bisa dikata-kata boleh di WhatsApp ke saya. Nanti saya sampaikan. Monggo, Derek. Selamat ulang tahun suamiku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Milad Abah yang ke-39.
Mohon maaf, saya sebagai istri belum bisa jadi yang terbaik buat Abah. Tapi dalam hati Bunda, sebisa mungkin saya membagikan Abah yang terbaik, Abah yang sabar menghadapi saya yang selama ini sakit. Dalam keadaan sakit, saya serba kekurangan dari segi fisik dan harap-harap cemas gimana. Soalnya dari segi fisik saya sudah tidak seperti orang-orang lainnya, tapi beliaunya tetap sabar, tetap mencintai, menyayangi saya. Matur nuwun sangat Abah untuk semuanya. Cuman mobil itu nggak ada apa-apanya, itu cuma untuk guyon. Itu celengan bubur ayam saya. Tulus ikhlas buat Abah. Semoga Abah lebih baik lagi, istiqomah, selalu disayang jamaah. Hanya doa yang tulus setiap hari buat Abah tersayang. Matur nuwun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Aduh. Boleh tepuk tangan yang meriah. Tapi kalau lagi sun istrinya itu Gusuka seperti kembali ke mahasiswa IAIN ya. UIN sekali jaga. Tadi Bunda menambahkan mobil ini adalah hasil celengan dari jual bubur ya Bunda ya. Jadi kalau Maneman gak boleh nangis. oh iya, Bunda nggak bilang. Saya maneman. Oh, Bunda jangan nangis, bedanya Jangan Maneman. nangis, saya maneman. Gak apa-apa deh, ini bedanya disponsori oleh Sophie Martin lagi ya. Selamat sore, salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang saya prediksi itu salah. Saya pikir tadi Maya sama Dayat tuh ngajak saya di Kolona. Saya pikir, oh paling gawe acara di Kolona. GR di restoran mahal. Ternyata prediksi saya salah, dan yang paling salah adalah tentang mobil ini. Mobil ini milik Mas Hasan, Hasan JR11, YouTuber terkenal di Jogja, karena kontennya yang tidak bermutu. Waktu itu saya ketemu mobil ini di perumahan beliau. Bah, kalau ada yang mau beli, dijual aja Bah, tapi dengan harga mahal. Karena disuruh jualin mobil, kita bawa ke pondok. Saat itu saya bilang sama Bunda, ini kalau ditaruh di pondok malah Instagramable, bisa untuk foto-foto tamu yang datang. Sampai saya menawarkan ke Mas Sandra, ke Pak Bram, supaya kalau ada teman yang jual mahal, beli mahal, kata Mas Hasan bisa untuk bangun pondok. Waktu itu yaudah dibeli pondok saja dengan ditawar ke Mas Hasan. Ketika harga sudah deal, pagi hari saya bangun mobil sudah nggak ada Pak Wiranto. Saya tanya sama Bunda, loh kok mobilnya nggak ada? Insiden Bah, jawab. Insiden gimana? Ternyata sudah dibeli orang, lebih mahal. Dan Mas Hasan di rumah sakit butuh biaya, ya dijual saja. Karena Mas Hasan baru operasi waktu itu. Ya saya percaya itu. Bos, pikir saya ya udah nggak jadi dapat mobilnya Mr. Bean. Ternyata itu akal-akalannya Bunda. Jadi mulai sekarang saya harus waspada kalau Bunda. Berarti kesimpulannya selama ini saya sering diakali. Padahal aku alih. Dan habis ini saya pasti langsung ke ATM. Cek saldo. Saya sangat terima kasih di saat Bunda masih dalam keadaan sakit dan harus bolak-balik ke rumah sakit. Ternyata masih
menyempatkan waktunya untuk membuat acara malam hari ini. Kayak kemarin sore saya sangat kasihan dengan beliau karena biasanya radiasi jam 5 selesai. Kemarin Bunda sampai rumah hampir isya karena begitu padatnya jadwal radiasi di Sarjito. Yang saya ingat betul, apalagi kok pakai hadiah-hadiah mobil-mobilan antik segala. Bagaimana 11 tahun yang lalu ketika saya ikut Bapak mertua di Pulau Dadi itu, yang sering saya sampaikan mau limo, mantep-mantep mangan melu morotua. Sampai akhirnya M10, mantep-mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon. Gitu. Sampai akhirnya M15, mantep-mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Saat itu Bunda bilang sama Abah bilang begini, Bah, mbok cari kontrakan kecil-kecilan lah supaya kita nggak tinggal di sini, minimal Bunda bisa punya dapur sendiri. Dan saat itu saya kredit motor pun nggak berani. Ini perlu saya sampaikan supaya anak-anak saya di pondok, santri putra dan santri putri, dan juga teman-teman yang lain barangkali, bahwa fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Saya ingat betul waktu itu Bunda bilang, Bah, mau cari kontrakan 55 juta lah. Sampai barangkali Mas Dayat dan Mbak Maya itu tahu di daerah Condong Catur itu ada rusun di daerah Dabak kalau nggak salah. Itu milik pemerintah. Bunda bilang, Bah, mau cari sekamar rusun lah. Kita nyewa di situ supaya kita bisa mandiri, tidak sama simbok, tidak sama bapak. Makanya kalau saya kemudian manggil bahasa sayang saya sama Maya itu simbil, itu saya jadi ingat Bunda itu manggil simboknya itu juga simbil. Jadi itu kayak simbok kumbil kan. Waktu itu kita nyari rusun, Mas Budi, di Dabak. Dan ternyata harganya tidak cocok, artinya tidak cocok, saya tidak kuat bayar. Sampai 2011 itu saya belum punya motor sama sekali. Mau kredit nggak berani. Satu-satunya motor yang saya pakai itu Vario biru, itu pun motor STN kanan. Saya beli hanya 1.500.000. Karena kebetulan dari dulu, kalau hari ini pengawal saya banyak preman seperti Mas Indra, ya memang dari dulu gitu. Dari dulu kawan-kawan saya banyak di lingkup itu. Dan motor itu saya jadi sangat bersedih. Kenapa? Gara-gara motor itu dipakai sama Mas Naryo, tukang kita di sini, di Stadion Maguwarjo, Mas Adi. Ada orang datang ke Mas Naryo ini bilang, ini motornya mau kita kasih hadiah, tolong ikut kami ke kantor. Ternyata kantor leasing. Sehingga motor itu kemudian diminta. Padahal motor ini sudah 4 kali mau ditarik sama DC. Dan selama itu dikembalikan. Begitu yang bawa motornya kita tarik. Ini tuh motornya Gus Miftah, dikembalikan STNK dan kuncinya. Ternyata yang terakhir itu Mas Naryo cuma dikasih tahu ini motor mau dapat hadiah, tolong Anda ke kantor. Sampai kantor motornya dijaluk. Saya bersedih kenapa? Karena itu motor menemani saya selama 6 tahun, bahkan 6 tahun lebih. Kemudian kemarin hilang. Jadi anak-anakku sekalian yang di pondok, sebagaimana semalam yang Abah sampaikan, ketika kemudian Abah tidak bisa makan dan minum, ketika mau berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, 20 tahun yang lalu ketika Abah mulai pengajian di lokalisasi Sarkem itu, Abah senantiasa berusaha membawa nasi bungkus untuk Abah bagikan di anak-anak lokalisasi. Kalau sekarang enak lah, kalau saya butuh sesuatu konsumsi saya tinggal telepon Mbak Maya atau teman yang lain. Saat itu saya belum bisa makan, tapi saya harus mempunyai komunitas pengajian yang saya harus membawakan makanan sendiri. Dan satu saya punya keyakinan, karena Ibnu Athaillah As-Sakandari itu selalu mengatakan begini, semakin sedikit standar bahagiamu, maka semakin sedikit standar susahmu. Jadi kalau seorang itu standar kebahagiaannya tinggi, maka kecewanya juga akan tinggi. Tapi kalau standar bahagianya itu sedikit, maka kemungkinan dia susah juga sedikit. Maka ya sudah, waktu itu pikir saya kita ngontrak kecil-kecilan, bikin pendopo apa adanya, kita pengajian anak-anak dunia seperti itu.
Maka kemudian kalau kemudian hari ini Allah menganugerahkan seperti hari ini ya, itu di luar ekspektasi saya. Saya ingat betul ketika bikin mujahadah pertama kali saya bilang sama Pak Wiratno, waktu itu saya belum dapat support dari teman-teman seperti Mas Dayat, Mas Arifin dan sebagainya. Saya punya rekening setelah dari sini ketika bangun masjid ada uang 80 juta. Yang 50 juta diantaranya ditipu sama orang. Uang tinggal 30 juta. Perkiraan saya waktu itu kalau saya bikin pengajian di pondok yang hadir 1000 orang, sekali pengajian 10 juta. Itu berarti uang yang ada di rekening saya itu hanya cukup untuk 3 kali pengajian. Tapi ternyata dugaan saya salah. Uang di rekening untuk pengajian ternyata terus bertambah dan saya nggak tahu gitu. Nggak tahu. Tapi ini kemudian menjadi satu hal yang betul-betul apa? The miracle of sedekah, keajaiban sedekah. Yang tadinya saya mengira jamaah pengajian cuma 300 sampai 1000 orang, sampai hari ini Anda bisa lihat begitu banyak antusias jamaah yang mau datang, dan ternyata rekening yang saya gunakan khusus untuk pengajian itu tidak berkurang sama sekali. Tidak berkurang sama sekali. Makanya kemudian saya selalu bilang sama Bunda, kalau kita niat bikin pengajian hari ini jangan minta-minta. Kalau ada teman nitip, ya alhamdulillah. Tapi kalau harus bikin proposal dan lain sebagainya. Dan itulah alasan kenapa pondok kita itu belum punya badan hukum sama sekali. Karena saya punya kekhawatiran, kalau pondok punya badan hukum biasanya dijadikan alat untuk bikin proposal. Saya nggak mau. Kenapa kemudian itu saya lakukan? Karena saya mikir, dulu saya makan saja nggak bisa, Mas Alif. Saya dulu kalau mau makan, selain berdoa, Allahumma barik lana, selalu saya tambah, ya Allah, hari ini saya nggak bisa makan, tapi satu hari nanti saya harus bisa memberikan makan kepada orang. Dan alhamdulillah sekarang hampir 200 santri di pondok makan kecukupan. Padahal santri tahu sendiri, kalau makan subhanallah gunung Merapi pindah ke piring, metutuk gitu kan. Dan ternyata itu kebahagiaan tersendiri. Dan saya bersyukur di saat kesibukan saya harus pengajian di banyak tempat, Bunda yang tidak punya basic santri ternyata mampu memanage kegiatan belajar mengajar dan kegiatan dapur yang ada di pondok sehingga sampai hari ini masih berkecukupan. Maka terima kasih Bunda, terima kasih Mas Tony yang mau datang dari Jakarta, Awan, luar biasa. Saya nggak ngirilah kemudian dari dulu seorang penjaga masjid hari ini punya teman sekelas menteri, nggak ngira. Sampai orangnya Pak Menteri hari ini datang. Bagi saya ini luar biasa. Yang barangkali dulu ketika saya tinggal di Pulau Dadi, sudah ada Mbak Maya dan Mas Dayat di dekat saya waktu itu. Dan ternyata saat itu saya juga belum kenal gitu. Justru kenalnya ketika sudah jauh. Dan semuanya saya meyakini orang baik akan dikumpulkan dengan orang baik. Terima kasih surprise-nya Bunda. Memang malam hari ini Bunda kelihatan tebal. Tapi yakinlah cinta apa lebih tebal daripada Bunda. Cocok saja. Itulah bedanya buku yang selalu Abah baca dengan Bunda. Kalau buku itu adalah jendela ilmu, Bunda jendela hatiku. Iya. Wah. Saya terima kasih. Di sini ada sahabat saya dari Kediri, Mas Roni, ada Gus Aap. Beliau adalah ketua PCNU Kota Kediri, ketua kiai yang paling gaul se-Indonesia. Karena beliau punya prinsip menjadi kiai gaul atau digauli. Ya, Mas Eko ini ketua Kepala Balai Darat Papua, subhanallah. Dan dari teman Sukun yang besok insya Allah akan ada kerjasama support Sukun untuk pengajian Ahad Kain. Insya Allah kontrak selama-lamanya. Rekening nambah. Dan saya minta doa mudah-mudahan Bunda segera sembuh. Dan ini saya berencana besok sama Mas Dedi Corbuzier itu, begitu Bunda dinyatakan sembuh total dari apa yang menjadi ujiannya hari ini, saya sama Mas Dedi ambil nulis buku atau apa tentang sakitnya Bunda. Yang Mas Dedi bilang sama saya, beliau bilang saya sangat appreciate, sangat takjub dengan perjuangan Bunda melawan penyakit. Maka kalau Anda lihat walaupun beliau sakit sama sekali tidak kelihatan sakit, bahkan masih luar biasa, termasuk hal-hal yang tersembunyi.
Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.